Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Aziza. Kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran kedua. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Kompetensi dasarnya ada pembelajaran Indonesia, IPA, dan SPDP. Tujuan pembelajaran: dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Dengan berdiskusi, siswa dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Ayo kita amati gambar ini. Kegiatan apa sih yang nampak pada gambar di samping? Ya, benar. Kegiatan samping adalah kegiatan sedang bermain sepak bola. Kemudian kegiatan di samping termasuk permainan yang menggunakan apa ya? Kegiatan sepak bola termasuk kegiatan yang menggunakan organ gerak, yaitu organ gerak kaki dan tangan. Ketiga, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah betul, di lapangan. Jadi, jika ada yang bermain sepak bola, yang ada di kelas itu salah ya. Selanjutnya yang keempat, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Apa anak-anak? Nah, supaya kita tidak cedera, kita melakukan apa terlebih dahulu ya? Ya, kita harus melakukan pemanasan. Dengan pemanasan, kita kemungkinan tidak cedera. Nah, coba anak-anak lihat apa yang terlihat dari gambar ini. Nah, betul, ini adalah kegiatan anak sedang bermain sepeda. Nah, selesai membantu mengemas lada, Beni membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah, Beni, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali, Pak, bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya. Canda Beni. Ah, bisa saja kamu ini, Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Ya, tentu senang, Pak. Saya juga menendang, menggiring, dan menerima umpan loh, Pak, sahut Beni. Permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot maupun tulang, bekerja dengan baik. Mengapa kaki kita bisa bergerak? Ayo, ada yang tahu jawabannya?
Coba apa ya anak-anak? Ya, betul, karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Alat gerak pada manusia yaitu ada dua jenisnya, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang. Ayo kita amati gambar ini ya. Kita amati gambar ini dengan seksama. Di sini ada gambar rangka manusia dari tengkorak sampai rangka jari-jari ya. Anak-anak pelajari dan kalian gambar di buku gambar ya tentang ini rangka manusia dan kalian hafalkan. Jadi nanti ketika ibu sedang menanyakan, anak-anak di mana sih letak tulang paha? Nah, jadi kalian itu sudah bisa menunjuk mana itu tulang paha ya. Selanjutnya ada di materi berikutnya yaitu kita menentukan ide pokok pada bacaan penyandang cacat yang sukses. Ada di halaman 69 sampai 70 ya di buku tema 1. Nah, ini adalah jawaban dari halaman 71. Jadi, setelah kalian membaca pada halaman 69 sampai 70, kalian akan bisa menentukan ide pokoknya seperti ini dari paragraf pertama sampai 8. Dan ini bisa kalian tulis di buku tulis tema kalian ya. Nah, sekarang dari kemarin kan sudah belajar tentang ide pokok. Pastinya kalian sudah paham kan tentang apa itu ide pokok. Nah, dari aktivitas membaca, adakah anak-anak ibu di sini yang hobi membaca? Nah, asik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang merupakan gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku tersebut ya. Jadi anak-anak sebelum membaca, jika sudah ada judulnya di dalam cover, kita juga sudah bisa kan menentukan, oh iya hari ini kita tentang organ gerak hewan dan manusia. Jadi kalian sudah tahu, bisa kalian lihat di dalam cover. Jadi cover atau buku sampul merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Jadi, jika covernya saja sudah menarik, tentu si peminat pembaca buku tersebut akan menyelesaikan bacaannya. Jadi semakin menarik, semakin semangat juga dia membacanya. Dan ini ada unsur-unsur dalam cover. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4.
terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsi isi buku pada isi belakang. 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, coba nanti kalian lihat buku yang kalian punya. Pastikan ada tidak dari unsur-unsur ini semua di dalam buku yang kalian punya. Nah, kebanyakan juga seperti itu ya, pasti ada ya. Terkadang lihat juga di belakangnya terdapat sinopsi isi buku pada sisi belakangnya atau tidak ya. Nah, ini contoh cover, ada judul, ada gambar yang menarik, identitas buku, ada nama penerbitnya. Dan ini tugas untuk di rumah ya. Jangan lupa untuk mengabsen di kolom komentar juga ya. Selamat mengerjakan.